Kisah Raja Stephen Parny, Raja Pertama dan Santo Hungaria. Bab 1, Putra Sang Pemimpin. Di dataran luas Pannonia, tanah yang berbisik dengan angin padang rumput dan suara kuda-kuda pengembara, seorang bayi laki-laki lahir pada akhir abad ke-10. Ayahnya Geza adalah pemimpin besar suku Magyar yang sedang berjuang mengubah bangsanya dari kehidupan nomaden menjadi kerajaan yang tertata. Ibunya, Sarold, wanita perkasa dari Transilvania, berwajah keras namun berhati lembut, membawa pengaruh kuat dunia Kristen Timur ke dalam rumah tangga mereka. Bayi itu diberi nama Faik, sebuah nama Magyar kuno yang berarti raja kecil. Namun takdir sudah menuliskan jalan yang jauh lebih besar. Setelah dibaptis, ia diberi nama Stephen, menghormati Santo Stefanus, martir pertama Kristen nama, yang kelak bergema sepanjang sejarah sebagai pelindung bangsa Hungaria. Sejak kecil, Stephen tidak tumbuh dalam kecerobohan seorang anak bangsawan biasa. Ayahnya yang sadar akan rapuhnya masa depan bangsa, menekankan pentingnya pendidikan rohani dan ilmu pemerintahan. Biarawan dari Jerman dan Italia didatangkan untuk mengajarinya bahasa Latin, kitab suci, hukum Romawi, dan tata kelola pemerintahan. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh rasa tanggung jawab. Namun di sekelilingnya, dunia masih liar. Suku-suku Magyar masih menganut adat nenek moyang, memuja dewa-dewa kuno, dan hidup dari penaklukan. Stephen kecil menyaksikan sendiri bagaimana kepala-kepala suku sering berselisih, bagaimana darah mengalir di padang pertempuran hanya karena perebutan kuda atau tanah perburuan. Dari kecil ia tahu, bangsanya perkasa tetapi tercerai-berai. Bab 2, Warisan Sang Ayah. Ketika Geza meninggal pada tahun 1000, Stephen masih muda, belum genap 30 tahun, namun takdir memanggilnya. Ia harus memanggul beban warisan besar, memimpin bangsa yang belum sepenuhnya mengenal salib, yang masih terbelah antara dunia lama pagan dan dunia baru Kristen. Musuh terbesarnya adalah Kopani, kerabat tua yang memegang adat lama. Menurut hukum kuno Magyar, dialah pewaris sah kedudukan Geza. Namun Kopani menolak Kristen, menolak Roma, menolak perubahan. Ia ingin menikahi janda ayah Stephen sesuai tradisi suku dan memerintah sebagai raja dalam adat lama. Stephen menolak tunduk. Ia tahu bila Kopani berkuasa, maka bangsa Magyar akan kembali terpecah dan terpinggirkan dari tatanan Eropa Kristen. Maka ia mengangkat pedang, bukan sekadar untuk merebut kekuasaan, tetapi demi masa depan bangsanya. Pertempuran pun terjadi di dekat Veszprém, dengan dukungan ksatria-ksatria dari Jerman, serta bangsawan lokal yang telah memeluk Kristen. Stephen menggempur pasukan Kopani. Perang berlangsung sengit, namun bintang keberuntungan memihak sang pemuda. Kopani gugur dan tubuhnya dipotong menjadi 4 bagian, dikirim ke Esztergom, György-Fehérvár, dan Veszprém. Pesan itu jelas, era lama telah berakhir. Dengan kemenangan itu, Stephen menjadi pemimpin tunggal bangsa.